Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Sartika. Saya adalah salah satu dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi manajemen adalah manajemen strategik. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang ilmu manajemen strategik yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan strategik, implementasi strategik, dan evaluasi strategik. Diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu memahami mengenai konsep dan teknik perencanaan strategis, mengetahui cara mengimplementasikannya pada kondisi organisasi, dan mampu melakukan evaluasi atas perencanaan dan implementasi strategi yang telah dilakukan. Selain itu, mahasiswa diharapkan untuk mampu menerapkan konsep berpikir kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks ilmu manajemen strategik. Agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran yang dibagi dalam 14 topik materi, 1 kali asesmen tengah semester, dan 1 kali asesmen akhir semester. Jadi total ada 16 kali pertemuan. Adapun topik yang akan dibahas pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut: sifat dasar strategi, konsep manajemen strategi, penentuan visi dan misi organisasi, penentuan sasaran dan tujuan organisasi, diagram mapping strategi, penilaian lingkungan internal, penilaian lingkungan eksternal, analisa strategi dan pilihan-pilihannya, strategi untuk keunggulan kompetitif, mengenali isu manajemen strategis, isu manajemen strategik terkait masing-masing bidang fungsionalnya, evaluasi sumber daya, evaluasi strategi, perancangan tindakan perbaikan strategi. Untuk menjelaskan bagaimana saya menyelenggarakan mata kuliah tersebut, saya akan memaparkan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Ke-14 materi pertemuan tersebut akan diberikan pada pertemuan tatap muka yang selama pandemi dilakukan sepenuhnya lewat media online menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Selain itu, saya menggunakan Learning Management System Universitas Muhammadiyah Aceh yang disebut dengan LISA dan Google Classroom sebagai sarana sistem informasi manajemen terkait distribusi bahan ajar, pengumpulan tugas dan ujian mahasiswa, daftar presensi, dan lain sebagainya. Saya meminta mahasiswa untuk membaca textbook dan jurnal yang ada pada rencana pembelajaran semester. Namun, saya tidak membatasi mahasiswa untuk mendapatkan informasi dari sumber mana saja dan mereka boleh untuk membawa informasi tersebut ke kelas sebagai bahan perbandingan. Sebagian besar bahan ajar tersebut saya berikan dalam bahasa Inggris agar mahasiswa terbiasa menggunakan bahasa yang digunakan secara global. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan metode ceramah di mana saya menyampaikan informasi kepada mahasiswa secara lisan dengan cara yang saya upayakan menarik. Kemudian ada metode diskusi, di mana saya membebaskan mahasiswa untuk berpikir, menyampaikan opini, mempertanyakan gap antara apa yang mereka pelajari di kelas dengan situasi di lingkungan mereka, mencari solusi atas permasalahan yang ditangkap oleh mahasiswa, dan menyimpulkan mengenai materi yang dipelajari pada hari tersebut. Metode diskusi ini kadang saya lakukan dengan menggunakan studi kasus terkait dengan materi pembelajaran. Selain itu, untuk beberapa topik pertemuan, saya juga menggunakan metode demonstrasi di mana mahasiswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergantian.
Kemudian juga ada metode drill atau latihan, di mana saya akan melakukan evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam mempelajari materi yang disampaikan pada hari tersebut. Untuk metode drill sebagai variasi dan hiburan untuk mahasiswa, selain menggunakan metode latihan konvensional, saya juga menggunakan aplikasi QuizIs, sebuah web tool yang menyajikan permainan interaktif. Teknik pengajaran selanjutnya adalah interaction. Bagaimana saya membangun komunikasi dengan mahasiswa. Selain lewat metode pembelajaran yang student oriented, di mana memungkinkan saya untuk melakukan banyak interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas, komunikasi dengan mahasiswa juga saya jalin di luar kelas. Mahasiswa dapat menghubungi saya lewat telepon genggam, email, atau bertemu langsung. Jika mahasiswa menghubungi saya lewat telepon genggam atau email, saya akan berusaha untuk memberikan respon dengan upaya terbaik sebagai upaya saya untuk membangun integritas di mata mahasiswa. Komunikasi digital dengan mahasiswa ini saya lakukan lewat berbagai aplikasi seperti Google Classroom, Telegram, WhatsApp, dan sebagainya. Teknik pengajaran berikutnya adalah assessment. Saya melakukan penilaian kepada mahasiswa berdasarkan bobot yang ditetapkan oleh fakultas dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam kontrak perkuliahan dan saya sampaikan secara detail pada pertemuan awal. Berikut adalah bobot penilaian yang digunakan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Indikator yang saya gunakan untuk menilai mahasiswa di setiap materi, saya sampaikan di setiap pertemuan dan dapat mereka lihat pula pada rencana pembelajaran semester. Jadi mahasiswa tahu kemampuan apa yang diharapkan untuk mereka kuasai pada topik tersebut. Berikut adalah salah satu contoh bobot penilaian yang saya lakukan pada salah satu topik pembelajaran. Untuk latihan dan ujian, saya selalu memberikan nilai dan feedback atas setiap latihan dan tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Setiap latihan dan tugas beserta nilai dan feedback ini terkelola dengan baik di Learning Management System sehingga dapat diakses dengan mudah kapan saja diperlukan. Berikut adalah salah satu contoh feedback yang saya berikan terkait dengan tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, saya menggunakan standar yang tertuang pada rubrik penilaian dan diketahui oleh mahasiswa. Berikut adalah salah satu contoh rubrik penilaian yang saya gunakan. Demikian paparan mengenai teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode delivery, interaktif, dan assessment. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan untuk kelas manajemen strategik secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Mau recall sedikit topik minggu lalu, penilaian internal. Ya, coba siapa yang masih ingat? Untuk penilaian internal itu yang dinilai, yang kalian ingat apa? Silakan. 3 kriteria sumber daya yang bernilai di internal: sumber daya langka, sumber daya yang sama sulit ditiru, sumber daya tidak mudah digantikan. Itu. Oke, Asma tadi sudah menyebutkan. Makasih Asma ya, ada sumber daya. Baik. Kata Asma. Oke, penilaian lingkungan eksternal. Saya jelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa tujuan kita mempelajari lingkungan eksternal ini? Apa kemampuan yang saya harapkan dapat kalian miliki setelah kita selesai mempelajari materi pada hari ini? Nah, silakan dilihat, itu adalah 3 tujuan pembelajaran bagi mahasiswa. Ini adalah kemampuan yang saya harapkan kalian bisa miliki. Yang pertama, nanti setelah kita belajar, saya harap kalian mampu menyimpulkan kenapa kita perlu melakukan penilaian eksternal. Kemudian kalian paham apa saja faktor kunci yang menjadi bahan untuk penilaian eksternal. Kemudian kalian mampu membuat matriks EVAS. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membuat matriks internal strategy factor analysis atau EVAS.
Nah, kali ini kita akan membuat matriks external strategy factor analysis ya. Jadi prinsipnya lebih kurang mirip dengan yang dipelajari minggu lalu ya pada matriks IFAS, tapi untuk penilaian eksternal faktor kuncinya tentu saja berbeda. Oke? Jadi 3 hal ini adalah indikator saya bahwa Anda mampu menguasai topik pada hari ini. Oke? Nah, untuk referensi silakan Anda baca jurnal berikut. Ada penelitian dari Caris Valdez tahun 2019. Kemudian saya juga ada melakukan penelitian terkait dengan observasi lingkungan eksternal pada judul penelitian ini. Ini bisa menjadi referensi kalian untuk mempelajari bagaimana membuat matriks EFAS nantinya ya, karena penilaian yang saya rencanakan untuk topik pembelajaran hari ini. Nanti kita ada 1 minute paper 30% nilainya, kemudian kita ada drilling quiz is nilainya 30%. Kemudian nanti kalian akan diminta untuk membuat matriks EFAS juga ya. Jadi 3 kemampuan tadi akan saya coba evaluasi melalui 3 hal ini, 1 minute paper, drilling di quiz is, kemudian tugas matriks EFAS. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan dulu sebelum kita mulai mengenai apa saja yang kita lihat pada penilaian eksternal, yaitu kenapa kita mempelajari penilaian eksternal. Buat apa penilaian eksternal ini pada konsep manajemen strategik? Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa jika penilaian internal berfokus pada kekuatan dan kelemahan, maka penilaian eksternal itu berfokus pada Saya Bu, peluang dan ancaman. Pada peluang dan ancaman, betul. Pada peluang dan ancaman. Nah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di depan kita ya, dengan memanfaatkan kekuatan kita, kemudian mengantisipasi kelemahan yang kita punya, dan gimana caranya kita bisa menghindari atau mengurangi resiko ancaman yang ada di depan kita. Oke, dengan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki tentunya. Nah, jadi alasan kenapa kita mempelajari penilaian eksternal adalah supaya kita mampu memanfaatkan peluang tersebut sekaligus mampu menghindari atau mengurangi dampak ancaman yang mungkin muncul. Nah, untuk itu penting sekali bagi manajer untuk mampu melakukan observasi mengenai apa saja di lingkungan eksternalnya yang dapat menjadi peluang maupun dapat menjadi ancaman bagi mereka. Nah, untuk penilaian eksternal, yang dinilai adalah ini. Ya, silakan Anda lihat. Kalau untuk penilaian internal tadi udah di-recall pada masih ingat. Nah, penilaian eksternal intinya adalah secara umum ada 5 hal ini yang Anda lihat di layar yang menjadi faktor kunci yang Anda nilai pada penilaian eksternal. Kalau pada penilaian internal itu yang kita nilai adalah hal-hal yang dapat dikontrol oleh organisasi, ya kan? Kekuatan dan kelemahan itu masih ada dalam pengaruh hal yang bisa dikontrol. Namun pada penilaian eksternal ini adalah hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Anda nggak bisa mengontrol pengaruh ekonomi dan seterusnya, itu hal-hal yang terjadi tidak bisa kita rubah. Jadi hanya bisa kita ambil peluang yang bisa kita dapat dari hal-hal yang terjadi tersebut, kemudian ancamannya kita hindari atau kita kurangi. Nah, supaya kita mampu melakukan hal itu tentu kita perlu kenal dulu apa aja nih lingkungan eksternal yang perlu Anda kenali supaya kita mampu baca peluang dan mampu untuk mengelola ancaman tadi. Ya, ada pengaruh ekonomi, kompetitif, sosial, budaya, demografi, lingkungan alam, kemudian pengaruh teknologi, kemudian pengaruh politik, pemerintahan, dan hukum. Oke. Nah, pengaruh ekonomi ya. Contoh dari pengaruh ekonomi sebagaimana Anda lihat pada layar, ada gross domestic product dari GDP, tren nilai mata uang, tingkat pengangguran, dan hal-hal lainnya yang menjadi indikator ekonomi, indikator perekonomian ya. Oke, kita coba dengan tren nilai mata uang. Saya mau nanya dulu kepada Anda nih sebagai contoh ya. Kalau misalnya Anda punya perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor. Oke, kemudian nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ya dalam hal ini misalnya dolar, sedang turun. Oke, apa yang kira-kira
bisa membawa dampak hal tersebut kepada perusahaan Anda? Bagaimana hal tersebut berdampak untuk perusahaan Anda? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya tawarkan. Kalau dolarnya lagi naik, perusahaan akan mendapat keuntungan, Bu. Perusahaan kalau akan mendapat keuntungan kalau perusahaannya bergerak di bidang ekspor kok naik. Iya. Oke, sebaliknya kalau impor gitu ya. Ya, kalau misalnya lagi turun ya rugi dong, Bu. Kok misal kita jual ke orang kalau rupiahnya lagi turun, jadi nanti barang kita jadi murah, seperti itu. Oke, artinya Anda nggak bisa kan mengontrol nilai mata uang. Kita selaku organisasi, selaku perusahaan bisa nggak sih mengontrol kita mau rupiah naik, kita mau rupiah turun hari ini, atau besok saya mau rupiah naik, bisa nggak? Nggak bisa, Nggak bisa Bu. ya. Itu adalah hal-hal yang ada di luar kendali kita dalam selaku perusahaan. Maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah antisipasi nantinya. Nah, kemampuan Anda untuk mengenali bagaimana pengaruh dari adanya perubahan pada tren nilai mata uang tersebut terhadap aktivitas perusahaan Anda, sehingga Anda bisa mengenali apakah tren nilai mata uang tersebut membawa peluang atau justru membawa ancaman. Nah, itu adalah contoh penilaian eksternal yang Anda lakukan ya. Contoh observasi terhadap faktor kunci yang Anda lakukan. Sampai sini kira-kira bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke. Berlaku seterusnya untuk pengaruh-pengaruh yang lainnya tadi disebutkan di depan. Ya. Nah, sekarang coba pengaruh kompetitif. Ini ada diagram dari Michael Porter ya, yang mengatakan bahwa pengaruh kompetitif secara teori Michael Porter, kalian udah belajar ini. Ada ancaman dari pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman dari produk substitut, kemudian ada kekuatan tawar-menawar supplier. Di Jepang itu lebih dominan kelompok penduduk dengan kelompok usia lanjut. Jadi kelompok usia lanjut atau usia manula itu menjadi kelompok usia yang dominan di Jepang beberapa waktu lalu, oke, dibandingin dengan yang lebih muda. Nah, kalau menurut Anda ya, kira-kira perusahaan apa saja yang bisa mengambil peluang dari hal tersebut? Kalau di Jepang? Banyak, Bu. Banyak memang. Saya minta Anda untuk berikan contoh satu. Contohnya seperti susu yang berkalsium tinggi. Contohnya susu dengan kalsium tinggi ya, karena rata-rata kelompok usia lanjut butuh kebutuhan asupan kalsium yang tinggi yang bisa didapat dari susu. Oke, good. Ya, itu contohnya. Artinya bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah peluang. Kalau memang itu perusahaan Anda bergerak di bidang yang kira-kira memproduksi hal-hal yang dikonsumsi oleh kelompok usia dominan tersebut. Oke. Nah, berikutnya adalah pengaruh teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui, teknologi ini perkembangannya cepat, ya. Jadi ada banyak hal-hal yang 5 tahun lalu kita nggak bisa bayangkan ada dengan kita saat ini. Saat ini ternyata ada dan bisa kita nikmati ya, dengan maksimal. Jadi perkembangan teknologi yang sangat cepat tersebut ibaratnya adalah ombak. Oke, jadi karena dia cepat sekali munculnya, pilihan yang muncul tuh ada dua. Apakah kita mampu untuk ride the wave ya, untuk naik bersama ombaknya, atau justru tenggelam. Nah, ada sudut pandang pengaruh teknologi selalu bisa dilihat dari sudut pandang sebagai peluang maupun sudut pandang sebagai ancaman. Nah, saya ingin tanyakan dulu kepada kalian, bagaimana misalnya contoh kalian melihat teknologi sebagai sebuah peluang? Misalnya gimana? Silakan dengan Muhammad Fatur Rahman. Silakan Fatur. Ya, Bu. Ya, bagaimana Fatur memberikan contoh melihat pengaruh teknologi sebagai sebuah peluang? Misalnya gimana? Contohnya, Bu, yang ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bu. Oke, kenapa tuh e-commerce-nya, Fatur? Contohnya dengan adanya Shopee, Tokopedia kita tidak perlu modal, Bu. Modal toko sepertinya.
Oke, very good answer. Terima kasih Fatur. Ya kalau misalnya Anda bergerak, Anda ngejual sesuatu ya yang tadinya cakupan pasarannya misalnya kecil, dengan Shopee dan Tokopedia juga bisa makin besar, misalnya gitu. Kemudian tadi Fatur memberikan contoh yang juga menarik, yaitu bahwa ada pengurangan biaya yang cukup signifikan ya, misalnya. Karena jangkauan pasar yang luas, kalau tadinya hanya bisa kita dapat dari buka banyak cabang, sekarang dengan memanfaatkan e-commerce itu bisa Anda raih dengan mungkin biaya yang lebih sedikit. Oke, bagus. Tadi Fatur bisa menyorot pengaruh teknologi dari segi peluang. Nah, saya ingin tanya, ada nggak yang tahu seperti apa teknologi yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan kalian? Itu kalau seperti apa misalnya? Ada banyak contoh bidang-bidang usaha yang sudah nggak ada sekarang karena ada teknologi yang masuk. Coba, ada yang tahu nggak? Wortel. Telepon. Ya, tadi siapa yang jawab duluan ya? Sorry. Putri Nabalkis ya kalau saya nggak salah ya. Coba Putri bukan tadi. Ya. Warung telepon, Bu. Warung telepon atau wartel. Oke, terima kasih Putri. Aris, ada nggak bisnis yang setelah Gojek ini menggunakan aplikasi dia justru malah turun? Tadinya dia cukup banyak konsumennya. Muncul aplikasi ojek online, bisnis ini malah kemudian dampaknya turun konsumennya. Ya, Ada Bu, taksi. Gimana Agus? Coba yang pertama dulu ya. Ya, kalau di Aceh namanya labi-labi misalnya. Alat transportasi misalnya terkait dengan undang-undang di bidang perikanan. Sementara perusahaan Anda bergerak dalam industri perikanan. Nah, perubahan undang-undang tersebut akan berdampak sebagai peluang atau sebagai ancaman bagi perusahaan Anda. Ya, tergantung perubahan apa yang ditawarkan. Dia bisa menjadi sebuah peluang misalnya jika ada aturan dari pemerintah untuk membatasi impor dari luar negeri. Oke, berikutnya dari faktor-faktor kunci pengaruh eksternal yang tadi kita sudah pelajari, kita dapat membuat matriks. Kan Kak Ironisa, nilai itu didapat dari apa? Dari bagaimana cara kita mencari nilai? Lupa ya? Bu, Whisky, Bu. Oke, Saya, Bu, oke, saya. bentar. Kak Ironisa, Boleh. kalau lupa mohon disimak habis ini. Saya tanya maksudnya akibat apa? Akibat perusahaan itu apa akibat orang lain jaringan perusahaannya luas? Akibat diri kita perusahaannya, Bu. Itu dia intinya. Iya. Mau ada teknologi di depan, kalau Anda nggak pakai, jaringan pemasaran Anda nggak bisa luas kan? Enggak, Bu. Artinya kalau jaringan pemasaran perusahaan udah tersebar ke banyak wilayah, yang mengupayakan itu dari dalam apa dari luar? Dalam. Dalam. Dari dalam. Kalau nanti ada tugas matriks EVAS yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda latihan untuk hal tersebut. Sekarang saya akan buka sesi diskusi ya. Silakan, adakah yang di antara kalian yang ingin mendiskusikan sesuatu terkait yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan kalau ada. Ya, saya Bu Agus. Ya, Agus Wandi, silakan Agus. Jadi dari pengaruh eksternal ini salah satunya ada poin pengaruh teknologi. Ya. Tentunya beberapa bisnis sekarang perusahaan tuh dengan adanya pengaruh teknologi ini banyaknya ancaman ataupun pesaing gitu kan, yang bisa menyaingi si bisnis tersebut. Nah, tentunya misal ada sebuah bisnis, contoh kasusnya ibaratkan Gojek. Nah, dia kan nih bisa menyaingi bisnis lain yang serupa dengan si Gojek tersebut. Jika ada sebuah perusahaan yang bisnisnya sama dengan si Gojek ini, yang secara teknologi masih minim, masih belum bisa menyaingi dari si Gojek tersebut, bagaimana cara si perusahaan ini bisa beradaptasi ataupun sejalan dengan yang awalnya menjadi ancaman, akhirnya menjadi peluang. Oke, menarik ya topik dari Agus. Terima kasih Agus. Saya rangkum ya tadi yang Agus sebutkan. Intinya adalah Agus tadi memberikan contoh misalnya Gojek ya, contoh perusahaan yang bisa memanfaatkan teknologi sebagai peluang gitu ya Gus ya. Mereka itu bergerak di bidang bisnis yang udah hampir ditinggalkan. Ojek itu kan
mode transportasi konvensional yang hampir ditinggalkan, tapi karena pakai teknologi bisa melesat gitu ya Gus? Iya. Ya, tapi kasusnya menurut Agus, perkembangan teknologi yang seharusnya semua perusahaan bisa untuk dapat, tapi nggak semua perusahaan bisa gitu ya Gus ya? Ya. Pastinya perusahaan yang minim akan pengetahuan teknologinya. Oke, iya, perkembangan teknologi yang cepat tidak sejalan dengan perkembangan pengetahuan orang akan teknologi tersebut, maupun modal juga nih kadang-kadang, ya kan ya? Oke, topik yang menarik dari Agus, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Saya persilakan. Belum. Ya, Saya Asma Nizar. Jadi di era digital ini atau untuk menghadapi era 4,0 Paper, seperti biasa saya berikan Anda waktu 1 menit ya. Sudah siap-siap semuanya? baik Bu. Ready? Ready ya? Ya. Oke. Oke. 1 minute paper. Menurut Anda, kenapa manajer perlu melakukan penilaian eksternal terkait manajemen strategik? Silakan dimulai dari sekarang. Sekarang setelah tadi kalian menyelesaikan 1 minute paper, berikutnya kita akan drilling untuk melihat apakah kalian sudah cukup baik dalam memahami faktor kunci penilaian eksternal yang tadi kita pelajari ya. Saya akan lakukan dalam bentuk drilling soal lewat Quizizz. Link Quizizz sudah saya posting pada Learning Management System kita. Silakan Anda lihat di Google Classroom ada linknya. Oke. Sudah ready? Sudah ready kira-kira? Udah. Oke. Udah, Bu. Oke, kita akan mulai untuk kuisnya. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuisnya. Nilainya sudah bisa dilihat di leaderboard masing-masing ya. Tadi yang paling tinggi nilainya adalah Agus Wandi. Ya, bisa dijawab dengan benar semuanya, disusul dengan yang lainnya. Oke, great job ya. Nanti latihan lebih jauh mengenai observasi terhadap faktor eksternal ini bisa kalian lakukan saat kalian buat matriks EVAS. Oke? Tugas terkait pembuatan matriks EVAS sudah ada kan linknya, tinggal kalian submit nanti ya. Ditunggu deadline-nya saya berikan paling telat 1 minggu. Baik, ada kalian cek deadline-nya. Oke? Baik Bu. Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Drilling sudah buat matriks ini minggu depan ya. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Sudah? Nanti di hari Senin kita berapa soal ya Bu di kuis? Oke, nanti terkait kuis dan lain-lain akan saya sampaikan kemudian ya. Sementara untuk pertemuan penilaian lingkungan eksternal kali ini kita sudahi dulu ya. Terima kasih atas atensi yang diberikan pada hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan melakukan analisa strategi dan pilihan-pilihannya. Jadi dari matriks IFAS yang kita pelajari minggu lalu, matriks EVAS yang kita pelajari minggu ini akan kita gabungkan. Minggu depan kita akan pelajari mengenai diagram matriks untuk tahu posisi perusahaan kita ada di mana, ada di kuadran keberapa ya kalau lihat di matriks yang udah bisa kalian buka. Kemudian lihat strategi apa yang kira-kira cocok terhadap kuadran tersebut, kita analisa apa-apa saja pilihannya. Oke, silakan dipersiapkan diri ya untuk minggu depan sebelum kuliah dimulai. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan saya mengajar melalui media online sekaligus mengakhiri paparan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.